Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rahmat, Pak. Hari ini kita akan belajar mengenai materi teks lisan dan tulis untuk menyatakan pendapat dan pikiran serta responnya. Ada yang tahu apa itu teks lisan dan teks tulis untuk menyatakan pendapat, pikiran, serta responnya? Tidak tahu, Pak. Teks lisan dan tulis adalah alat penting untuk menyampaikan pendapat dan pikiran kita. Menguasai cara menyusun teks ini dengan baik akan membantu kita berkomunikasi lebih efektif dan berbagai situasi. Teks lisan dan tulis untuk menyatakan pendapat dan pikiran serta responnya memiliki fungsi sosial, yaitu menyampaikan informasi, pendapat, dan perasaan kepada orang lain. Selain itu juga kita dapat membujuk atau meyakinkan orang lain mengenai suatu hal, atau meminta sesuatu, atau meminta atau memberikan saran, mengomentari atau merespons ide orang lain. Struktur teks yang menyatakan pendapat dan pikiran umumnya memiliki struktur sebagai berikut. Pendahuluan menggambarkan latar belakang atau konteks topik yang dibahas, menyatakan tujuan atau gagasan utama yang akan disampaikan. Yang kedua itu adalah isi atau pendapat, menguraikan argumen utama dengan menyebutkan fakta atau alasan, kemudian memberikan contoh atau bukti yang mendukung pendapat. Yang ketiga adalah menyimpulkan argumen yang telah disampaikan, kemudian memberikan rekomendasi atau ajakan. Dalam membuatnya harus memperhatikan pilihan bahasa, menggunakan kalimat yang jelas dan dipahami, memakai kata-kata yang tepat dan sesuai dengan konteks, kemudian memilih bahasa formal atau informasi yang sesuai dengan audiens dan situasi. Langkah-langkah menyusun teks sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua adalah menyusun kerangka teks, yang ketiga adalah mengembangkan argumen, yang keempat adalah menulis teks, yang kelima yaitu merevisi dan mengedit, dan yang keenam itu mempresentasikan teks. Sekarang kalian dibagi kelompok dibagi menjadi 4. Setiap kelompok membuat teks lisan dan teks tulis dalam menyatakan pendapat dan pikiran. Kelompok 1 teks tulis. Kelompok 2 teks lisan. Kelompok 3 teks tulis. Kelompok 4 teks lisan. Untuk responnya nanti setelah selesai membuat teksnya, setiap kelompok harus ada perwakilan yang maju membacakan hasil teksnya dan kelompok lain memberikan respon dan memahami apa yang disampaikan dari kelompok lain. Baik, Pak. Jadi kesimpulannya hari ini adalah belajar menyatakan pendapat dan pikiran melalui teks lisan dan tulis adalah keterampilan penting yang perlu dikuasai. Dengan memahami fungsi sosial, struktur, dan pilihan bahasa yang tepat, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan meyakinkan. Latihan yang konsisten dan penerapan umpan balik akan membantu memperkuat keterampilan ini. Untuk tugas kalian di rumah, silakan membuat teks lisan dan tulis sesuai materi hari ini yang akan dikumpulkan di Google Classroom. Kumpulkan sesuai tenggat waktu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Jika dirasa cukup, maka pertemuan hari ini saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.